balik lagi sama aku Dinda. Kali ini kita bahas materi baru yaitu teks ceramah. Cus langsung nonton videonya. Oke, secara garis besar, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisikan penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Yang pertama adalah pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Yang kedua adalah khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Oke, kita masuk ke kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti kedua jamak sebagai sapaan. Lalu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, dan lain-lain. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Menelaah bagian-bagian penting dalam ceramah. Penting tidaknya suatu uraian bisa berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, dan maka. Kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Kalimat majemuk hubungan sangkalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah dan seakan-akan. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka itu berisi pengenalan isu masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, isi. Isi berisi rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Lalu yang ketiga adalah penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang pertama, menentukan topik, dan yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan. Yang pertama, tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam tiga hal, yaitu memberitahukan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Lalu yang kedua, tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Lalu kita masuk ke menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Lalu yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Lalu yang keempat yaitu bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Kita masuk ke menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Yang pertama, mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiens, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra, menyusun sistematika bahan ceramah, dan menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis.